Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari ini kita melanjutkan kembali, hadirin, bersyukur kepada Allah. Allah perkenankan kita diberi kesehatan. Semoga Allah terus berikan keafiatan kepada kita semua, hadirin. Di pagi hari ini kita akan mengenal nama dan sifat Allah Al-Wali, hadirin, Al-Maula. Al-Wali itu para ulama menjelaskan maknanya banyak, hadirin. Allah Al-Wali yang maha memimpin, Allah Al-Wali An-Nasir, Allah yang maha menolong, Allah Al-Mudabbir, Allah yang maha mengurus. Ini diantara makna Al-Wali, hadirin. Nah, bahkan wali pun jadi bahasa kita, Pak. Ada wali kelas, wali murid, dan memang wali songo. Nah, dan memang Bapak Ibu semua, ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seperti yang sudah saya sampaikan, itu boleh digunakan untuk hamba-hambanya. Di antaranya adalah nama ini, hadirin. Seperti Allah punya sifat Al-Mu'min, Allah beri nama orang-orang beriman dengan mukmin. Allah memiliki sifat Rahim. Dalam Al-Quran di surat At-Taubah Allah sebut bahwa Nabi SAW Raufur Rahim. Nabi pun memiliki sifat Rahim. Begitu pula wali. Nah, kalau kata Syekh An-Nabulsi, hadirin, Allah memberi nama dan hadirin kepada hamba-hambanya yang sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hamba-hambanya, Bang. Allah itu, hadirin, rela memberikan salah satu nama, hadirin, itu diberikan kepada hamba-hambanya. Kalau ada seorang raja, hadirin, dia, hadirin, sombong, angkuh, punya gelar kehormatan, Pak, kayaknya gak akan rela gelar kehormatan itu diberikan kepada rakyatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu dekatnya dengan kita, Allah memberi nama dirinya Wali, dan di antara hamba-hamba Allah pun disebut dengan wali. Makanya kekasih-kekasih Allah pun disebut dengan waliullah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hanya saja wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak akan ada rasa takut, hadirin, ketika menghadapi kehidupan akhirat. Mereka tidak akan bersedih ketika meninggalkan dunia. Ini adalah kekasih-kekasih Allah. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, wali itu secara bahasa dari kata waliya yang artinya koruba, dekat, hadirin, dekat, waliya. Makanya dalam hadis ketika Nabi kan memberikan nasihat kepada seorang anak, ada anak, hadirin, dia makan, ngambil makanan ke sana kemari, Pak. Kemudian Nabi kan mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, makanlah dengan mengucapkan basmalah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Yalik, yalik itu dari kata waliya yali, artinya yang dekat, hadirin, apa yang ada di hadapan. Tapi saya sudah sampaikan kan, hadirin, makan apa yang di hadapan itu, kata para ulama, itu kalau makanannya bermacam-macam. Kalau satu jenis, hadirin, kalau makan yang di hadapan itu kalau satu jenis, kalau bermacam-macam boleh, hadirin. Kalau bermacam-macam kita mengambil bagian sana, misalkan nasinya sebelah sana, hadirin, ya, lauk pauknya sebelah sini, sayurnya sebelah sana, hadirin, itu boleh. Karena kalau di hadapan kita cuman sambal kan, masa makan yang ada di hadapan kita. Nah,
Hadirin ikhwati iman, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah sebutkan kata wali, Pak. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu. Dialah Allah pemimpinnya, penolongnya, pengurusnya, hadirin, yang begitu dekat dengan orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dulu pernah saya sampaikan nih, mengulang untuk hadirin mengingatkan lagi. Hadirin perhatikan kata al-dhulumat. Allah bentuk dengan bentuk jamak, Pak. Al-dhulumat. Zulumat itu kegelapan. Makanya terjemahnya sebenarnya bukan kegelapan, tapi kegelapan-kegelapan. Bentuknya jamak, hadirin. Tapi untuk cahaya Allah bentuk mufrad, Pak. Nur, karena jamak dari cahaya itu anwar. Hadirin, banyak cahaya. Di sini ada Bapak Anwar namanya, Pak. Nah, itu artinya banyak cahaya, Pak. Anwar. Bentuk mufradnya nur. Hadirin, Allah jadikan nur, cahaya itu dengan bentuk tunggal, sedangkan zulumat, kegelapan itu dengan bentuk jamak. Allah ingin memberikan pesan kepada kita, hadirin, jalan kemaksiatan itu begitu banyak, Pak. Jalan penyimpangan itu begitu banyak, hadirin. Jalan menyesatkan orang itu begitu banyak. Tapi jalan cahaya itu hanya satu, hadirin. Hanya agama Islam dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Gak ada jalan lagi, hadirin. Kalau kita ingin, hadirin, menempuh jalan yang benar, hanya satu jalan yang benar, itu jalan menuju Allah dengan agama ini, dengan kitab ini, hadirin. Makanya Allah bentuk dengan bentuk mufrad. Makanya sebaliknya, ketika Allah sebutkan orang-orang kafir, yukhrijunahum minan nur, Allah mengeluarkan mereka dari satu cahaya karena mereka tidak mau beriman. Mereka meninggalkan satu jalan ini, ilal zulumat, mereka akan terjatuh kepada berbagai kegelapan-kegelapan. Karena kekufuran, hadirin, moral akan rusak. Karena kekufuran kepada Allah, hadirin, ekonomi akan, hadirin, tidak sesuai dengan memang kemanusiaan. Itu karena kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau di dalam ayat lain Allah sebutkan wali, ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-A'raf ayat 155. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkaulah waliyuna. Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, engkaulah wali kami, pemimpin kami, engkau yang mengurus kami, yang menolong kami, hadirin. Kita mengatakan wali, hadirin, karena menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar sekali banyak urusan-urusan yang memang kita ini tidak punya kuasa untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Allah, anta waliyuna faghfir lana warhamna, ya Allah, ampuni dosa kami, tutup dosa-dosa kami, warhamna, berikanlah rahmat kepada kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah sebaik-baiknya yang maha mengampuni. Nah, Bapak Ibu subhanahu Allah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, ini kata Syekh An-Najdi, al-wali itu maknanya al-qurbu ad-dunu. Hadirin, maknanya itu adalah dekat dan rapat, hadirin. Itu secara bahasa, Bapak Ibu subhanahu Allah. Begitu pula wali itu kebalikan dari didul adu. Dalam bahasa Arab, hadirin, musuh bahasa Arabnya adu. Kebalikan dari musuh itu wali, hadirin. Jadi kalau orang, hadirin, ketika berperang dia bersama teman-temannya saling tolong menolong, itu temannya disebut dengan wali. Orang-orang beriman dia menjalani kehidupannya, Pak,
Dia tahu ada zat yang akan selalu membarenginya, menolongnya, hadir melindunginya. Bapak Ibu semua, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Nah, kata yang sama dengan wali itu, Bapak Ibu semua, yaitu adalah al-maula. Karena dalam bahasa Arab ada bentuk isim maf'ul yang memang maknanya itu isim fa'il. Maula itu maknanya pun wali. Kalau maula Allah sebutkan 12 kali di dalam Al-Quran. Para ulama pun menjelaskan kata maula maknanya hadirin sama, yaitu maha menolong, melindungi. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ini ayat yang masyhur ya, hadirin, sering dibaca oleh para imam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Nah ini Pak, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin wa'fu anna, ya Allah maafkanlah aku ya Allah, waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau siksa ketika kami lupa, ketika kami berbuat salah. Jangan Engkau beri beban yang kami tidak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ampuni kami, berikanlah maghfirah kepada kami, warhamna, berikanlah rahmat kepada kami, anta maulana. Hadirin ya, Allah sebutkan engkaulah penolong kami. Di dalam terjemah-terjemah maula disebut dengan penolong. Karena tadi wali itu zat yang begitu dekat dengan kita, yang akan menolong kita. Seperti halnya tadi seorang ketika berperang, teman-teman sahabatnya disebut dengan wali-walinya, karena saling tolong menolong. Allah yang akan hadirin menolong, menguatkan kehidupan kita semua. Nah makanya tadi Allah disebut dengan Al-Maula. Kalau dalam ayat lain Allah sebutkan ini di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baiknya yang melindungi dan Allah sebaik-baiknya yang menolong. Hadirin. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, kita lihat sekarang apa makna al-wali dan maula kata para ulama. Hadirin. Pertama, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kata beliau, makna Allah waliyul ladzina amanu itu maknanya nasiruhum wadh-dhahiruhum. Allah yang menolong, Allah yang membela orang-orang yang beriman. Hadirin, ini diantara makna waliyul ladzina amanu. Hadirin, Bapak Ibu subhanahu Allah, Nabi SAW datang Pak, hadirin, membawa risalah ke satu hadirin daerah yang mereka tidak punya kitab. Hadirin, mereka tidak punya cara pandang kehidupan bahwa setelah mati itu akan hidup lagi Pak. Bayangkan kalau nih Ustadz Husna hadirin ceramah kepada orang-orang yang sudah percaya Pak. Tapi Nabi SAW dahulu menyampaikan risalah ini, hadirin Bapak Ibu semua, menyampaikan risalah itu kepada orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelah mati. Mereka tidak punya kitab sebagai panduan. Bapak Ibu semua, berbeda dengan peradaban di luar Jazirah Arab. Di Romawi mereka sudah menganut Kristen, hadirin. Nah, tapi Nabi hadirin menyampaikan itu. Tapi Allah yang terus membarengi Nabi SAW
Sampai Nabi ketika berhijrahnya dijaga oleh Allah, ditolong, dilindungi oleh Allah. Meskipun demikian, Allah yang menolong kita, hadirin, tapi secara sunatullahnya kita tetap harus berikhtiar, Pak. Seperti halnya Nabi meskipun tahu bahwa Allah itu yang menolong, ketika berperang Nabi menyiapkan baju perang, Pak. Nabi menyiapkan pedang yang terbaik, Nabi menyiapkan fisik yang terbaik. Bukan berarti karena Allah yang menolong itu kemudian Nabi, hadirin, datang ketika berperang tanpa menggunakan apa-apa, enggak juga. Tetap ada ikhtiarnya, hadirin Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kalau kata Imam Al-Khattabi, makna wali itu adalah al-qaimu bih, Allah yang mengurus. Dalam bahasa Arab ada waliyul yatim. Waliyul yatim itu orang yang mengurus kehidupannya anak yatim. Seperti halnya ada anak yatim, hadirin, dia diberi makannya, diurus pakaiannya, Bapak Ibu, dijaga, hadirin, kesehatannya oleh walinya itu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kita. Allah jaga kita segala kehidupannya, rezekinya, hadirin, setiap udaranya, air yang Allah turunkan, tumbuhan-tumbuhan yang Allah tumbuhkan, buah-buahan yang kita nikmati setiap hari, hadirin, karena Allah itu wali, Allah yang mengurus kita, dekat sekali dengan kita, yang selalu senantiasa siap menolong kita semua. Yang terakhir, kalau kata Al-Halimi, Al-Wali ini maknanya Malikut Tadbir, Allah yang memiliki pengurusan, hadir. Allah yang memiliki pengurusan ini. Ini pun sama kata Imam Al-Khattabi, kata beliau dari kata waliyul yatim, Allah yang maha mengurus. Nah, tapi kalau kata Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Al-Maqsad fi Syarhi Al-Asna, hadir, Asmaul Husna, Al-Wali itu maknanya Al-Muhib, yang mencintai. Karena, hadir, orang yang dekat dengan kita itu pasti biasanya orang yang mencintai kita. Orang yang dekat dengan kita itu An-Nasir, dia yang bisa menolong kita. Biasanya, hadirin, kalau kita satu waktu, Bapak Ibu semua, kita butuh pertolongan kepada orang, pasti kita akan mencari orang yang siapa yang dekat dengan kita, kan gitu, hadirin. Gak akan mencari kira-kira di mananya, di Papua, di Kalimantan, gak akan. Kita akan cari orang yang terdekat dengan siapa yang dekat dengan kita, yang kenal dengan kita sudah lama. Kemudian kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Wali dari kata qurba, dekat. Karena Allah zat yang paling dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah yang paling dekat dengan kehidupan kita. Maka Allah yang paling pantas untuk kita minta pertolongan dalam kehidupan kita, hadirin. Al-Wali, Al-Muhib, An-Nasir. Nah, hadirin ikhwati iman, sedangkan Al-Maula maknanya pun sama. Ini kata Imam Al-Khattabi, makna Maula, hadirin, Al-Maula maknanya An-Nasir, Al-Mu'in, Allah yang memberikan pertolongan, Al-Mu'in, hadirin. Seperti halnya misalkan di dalam ayat wa'tasimu billahi huwa maulakum, berpegang teguhlah kalian kepada Allah, huwa maulakum, dialah pemimpin kalian, penolong kalian, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, karena Allah itu sebaik-baiknya yang menolong dan Allah sebaik-baiknya yang melindungi kita, hadirin. Wa'tasimu billah, dulu saya sampaikan ya, hadir, kata i'tisam, wa'tasimu billah, i'tisam itu sebenarnya dalam bahasa Arab digunakan ketika seorang memegang tali ketika melewati jembatan, Pak. Itu i'tisam secara bahasa. Bapak Ibu semua, kalau mau kita lewati jembatan di bawah jurang, hadirin, maka kita butuh memegang tali agar kita bisa selamat, hadirin, ketika lewat jembatan itu. Nah, kita berpegang kepada tali itu, kepada pegangan jembatan itu, berpegang itu namanya i'tisam. Wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian kepada Allah. Allah ingin memberikan pesan, hadirin, perjalanan hidup kita akan selamat ketika kita berpegang kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, wa'tasimu billah. Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, sedangkan kata Al-Halimi, makna Al-Maula itu beliau memaknai dengan isim maf'ul, hadirin.
dengan makna pasif. Innahul ma'mun fin nasri wal maunah. Jadi Allah yang maha memberi pertolongan, begitu pula Allah al-maula, Allah satu-satunya zat yang diharapkan pertolongannya. Hadirin, Allah satu-satunya, Pak. Seringkali hadirin, manusia mungkin memberi kecewa kepada kita, tapi Allah tidak akan pernah memberikan kecewa kepada kita, karena Allah satu-satunya, Pak, yang diharapkan. Bahkan sekalipun orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, hadirin, satu waktu ketika dia butuh kepada Allah, dia akan memanggil Allah. Orang yang banyak bermaksiat sekalipun, hadirin, ketika diberikan ujian musibah, mendadak istighfar, Pak. Berapa banyak orang yang mungkin jarang sholat, Pak, bahkan mungkin lama bertahun-tahun tidak sholat, dikasih gempa luar biasa, ngedadak takbir, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal tara sholat. Karena secara fitrah hati manusia itu menganggap Allah satu-satunya. Ketika dalam keadaan terdesak, Allah satu-satunya yang diharapkan pertolongannya. Ini kata al-ma'mul fin nasri wal maunah. Allah satu-satunya yang diharapkan pertolongannya, hadirin. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, apa faidahnya kita mengenal nama wali dan maula, hadirin? Yang pertama, hadirin, Allah sebenar-benarnya yang menolong dan mengurus kita. Hadirin, secara hakikat, ketika ada orang yang menolong kita, hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita. Meskipun bukan berarti, hadirin, kita tidak berterima kasih kepada orang lain, Mbak. Enggak boleh. Dalam Islam itu justru cara bersyukur kepada Allah itu seperti dulu ya kita bahas dalam nama dan sifat asyakur. Kita bersyukur kepada Allah itu dengan cara berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah kebaikan kepada kita. Satu waktu, hadirin, mungkin kita lewat di seberang jalan, kemudian diselamatkan oleh orang, Pak. Selamatkan. Jangan juga kita mengatakan, mohon maaf ya, yang menolong itu Allah, bukan kamu. Hadirin, yang justru orang yang faham terhadap makna syukur, secara hakikat memang Allah yang menolong, tapi wasilah kebaikan itu orang itu harus berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau orang, hadir, sadar bahwa Allah itu walinya yang mengurus, memimpin, menolongnya, maka dia akan rela sekali mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seharusnya seperti itu, Pak. Kalau dia tahu bahwa Allah yang akan menolongnya, maka dia akan ridho sekali mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal maksud annahu bihasabi mutaba'atir rasul takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Karena kita mengikuti Nabi SAW, hadirin, maka dengan mengikuti Nabi itu Allah akan hadirkan kemuliaan, Allah akan hadirkan kecukupan, hadir ketenangan hidup, wan nusrah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Kama annahu bihasabati mutaba'atihi takunul hidayah wal falah wan najah. Sebagaimana kita mengikuti Nabi SAW itu akan lahir hidayah, petunjuk, Pak. Hadirin Bapak Ibu semua, hari ini dengan berbagai masalah yang kita hadapi, tapi kita hari ini, Pak, masih bisa tenang datang ke masjid bersujud, Pak. Itu karena bisa jadi karena kita mengikuti Nabi SAW. Bayangkan hadirin, dengan berbagai masalah, sibuknya aktivitas dunia kita tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita tidak datang ke masjid, Pak, hati itu tidak akan tenang, Pak, gersang sekali. Berapa kali kita menemukan ketenangan ketika kita bersujud kepada Allah? Berapa kali kita merasakan kebahagiaan, hadirin, dan begitu jelas tujuan hidup kita arahnya kemana ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengenal Allah al-wali, maka sudah seharusnya dia mengikuti Nabi SAW. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, kemudian
Yang kedua, di antara makna maula itu pun adalah Allah yang memimpin seluruh makhluk. Tapi ada yang unik, Pak. Dalam satu ayat Allah sebutkan Allah itu maulanya orang-orang beriman dan maulanya orang-orang kafir, Pak. Tapi dalam satu ayat yang lain Allah sebutkan Allah berikan maula kepada orang-orang beriman, tapi tidak diberikan maulanya kepada orang-orang kafir, Pak. Nih, di dalam surat, hadirin, Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-30, misalkan hadin, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallah maulahumul haq. Kalian semua akan dikembalikan kepada maula. Nah, ini kata para ulama maknanya umum. Kalian semua orang-orang beriman yang masuk orang-orang kafir akan dikembalikan kepada maula. Berarti Allah pun maulanya orang-orang beriman, begitu pula maulanya orang-orang yang kufur kepada Allah. Ilallahi maulahumul haq. Tapi dalam ayat lain, hadirin, di dalam surat Muhammad ayat ke-11 Allah sebutkan, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Hal itu disebabkan Allah itu maulanya orang-orang beriman, wa annal kafirina la maula lahum. Tapi untuk orang-orang kafir Allah gak akan berikan maula. Dalam ayat yang tadi Allah sebutkan Allah itu maulanya orang-orang kafir dan orang-orang beriman, sedangkan dalam surat Muhammad ayat ke-11 Allah itu maulanya orang-orang beriman tapi bukan maulanya orang-orang kafir. Apa maksudnya? Ayatnya seolah-olah bertentangan, Pak. Makna maulanya Allah terhadap orang-orang beriman dan orang-orang kafir, maknanya adalah karena Allah yang maha merajai, Allah maha memimpin, hadirin. Allah yang menciptakan. Ini maulanya orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Karena kan Allah menciptakan orang-orang beriman juga orang-orang kafir, Pak. Allah yang merajai orang-orang beriman juga orang-orang kafir. Sedangkan dalam ayat 11 Muhammad Allah maulanya orang beriman, bukan maulanya orang-orang kafir. Maksudnya maula di sini maknanya adalah ini, hadirin, kata Syekh Asy-Syanqiti, wilayatul mahabbah wa taufiq wan nasri. Cinta, kasih sayang, bimbingan, pertolongan itu kira-kira diberikan kepada orang beriman atau orang-orang kafir, Pak? Orang-orang beriman. Kasih sayang, cinta, taufik, pertolongan itu diberikan kepada orang beriman. Makanya Allah sebutkan annallaha maulal ladzina amanu. Allah itu maulanya orang-orang beriman, wa annal kafirina la maula lahum. Sedangkan orang-orang kafir Allah tidak akan berikan maulanya. Maknanya Allah tidak akan berikan cintanya, Allah tidak akan berikan bimbingannya, taufik, Allah tidak akan berikan pertolongannya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wali dalam arti mencintai itu contohnya di dalam surat Al-An'am ayat 127, hadirin. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Untuk mereka darus salam, negeri yang penuh dengan keselamatan, surga, inda rabbihim, di sisi orang mereka, wa huwa waliyuhum, dialah Allah wali-wali mereka. Wali-wali mereka itu dalam artian adalah cinta, Pak. Allah yang mencintai mereka, bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Nah, hadirin khatiman rahimakumullah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua, ini diantara faidah kita mengenal wali dan maula, perbanyak doa ini, hadirin, dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah Al-Wali. Sekali-kali. Jadi hadirin Bapak Ibu semua, dari nama-nama sifat yang kita pelajari sebenarnya itu mengajarkan kepada kita agar ketika kita berdoa menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, hadirin, selipkan nama dan sifat Allah itu. Ya Karim, Ya Akramal Akramin, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, hadirin, Ya Wali, Ya Maulana. Sebut, hadirin, karena itu diperintahkan oleh Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu
biha. Allah itu memiliki nama-nama dan sifat Allah, kata Allah dalam Al-Quran, dan berdoalah dengan nama-nama itu. Makanya para ulama sepakat di antara pendorong doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah. Ya wali. Seperti halnya Nabi, hadirin, Nabi pernah menyebut nama Allah Wali dan Maula di dalam hadis riwayat Muslim. Hadirin Bapak Ibu semua, ini doa ini masyhur sekali Bapak Ibu semua. Kata Zaid bin Arqam, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku tidak akan mengatakan kecuali perkataan yang sebagaimana Nabi pernah katakan. Nah, jadi Zaid bin Arqam mengajarkan doa kepada sahabat yang lain, hadirin, sebagaimana Nabi pernah mengajarkannya doa seperti ini, Pak. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari kelemahan, dari rasa malas, wal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut, wal bukhli, kebakilan, wal harami, dari masa tua, wa adzabil qabri, dari siksa kubur. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah, berikan ketakwaan kepada hamba, wa zakkiha, bersihkanlah, sucikanlah hati hamba, ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Nah, Allah sebutkan wali. Engkaulah ya Allah yang memimpin, mengurus jiwa kami. Engkau yang melindungi, menolong jiwa kami. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa Nabi itu Bapak Ibu semua mencakup semua aspek, Pak, itu luar biasa. Kalau kita kan berdoa ya tadi Pak, ya Allah rezeki Pak, ya tadi. Tapi kalau Nabi itu Masya Allah, berlindungnya dari hal-hal yang memang itu sangat berbahaya untuk kita. Ajzi wal kasal, dari kelemahan dan rasa malas. Orang tidak beramal itu karena dua penyakit ini, Pak. Pertama, kelemahan. Kelemahan itu menunjukkan ketidakmampuannya. Sedangkan rasa malas, al-kasal, menunjukkan ketidakmauannya. Karena orang itu, ada orang yang mampu tapi tidak mau, Pak. Hadir, orang mampu datang ke masjid tapi gak mau, gak akan datang, Pak. Hadir, ada orang itu mau tapi tidak mampu. Makanya minal ajzi wal kasal, hadirin, wal jubni, pengecut, hadirin. Karena yang menghalangi seorang untuk berbuat baik itu, hadirin, karena sifat pengecut itu. Wal bukhli, kebakilan, kikir. Wal harami, dan keburukan di masa tua. Wa adzabil qabri, siksa kubur. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Hadirin, Bapak Ibu subhanahu Allah, Nabi berlindung dari masa tua itu karena memang lumrahnya ketika di masa tua itu kemudian orang itu berat, Pak, melakukan amal ibadah karena fisiknya yang semakin lemah, hadirin. Nah, Nabi berdoa. Makanya kalau kita pelajari kehidupan Nabi itu memang, hadirin, usianya kan, hadirin, tidak lebih dari 70 tahun, Pak. Hadirin, tidak lebih, tapi fisiknya kuat sekali. 3 tahun Nabi sebelum wafat, Nabi itu masih berperang, Pak. Hadirin Bapak Ibu semua, bayangkan usia 60 tahun, Pak, masih berperang. Usia 60, Nabi SAW, hadirin, fisiknya itu kuat. Seumur hidupnya yang saya tahu, hadirin, yang saya tahu, Nabi itu sakit cuma 2 kali saja seumur hidupnya. Pertama, ketika Nabi, hadirin, terserang sihir, makanya baca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Yang kedua, ketika Nabi SAW, hadirin, ketika mau meninggal. Kalau sakit karena berperang jangan tanya, itu kan karena memang, hadirin, tapi fisiknya Nabi itu sehat. Jadi Nabi itu memberikan teladan kepada kita, bukan hanya masalah dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya dalam bersosial, bukan hanya berpolitik, bukan hanya berperang, bahkan dalam menjaga tubuhnya. Ini luar biasa. Nabi SAW memberikan teladan kepada kita. Nah,
Bapak Ibu subhanahu Allah, rutinkan baca doa ini Pak, sebagaimana Nabi menyebutkan kata wali dan maula. Nah, sebagai penutup pada kajian subuh kali ini, kita baca bersama-sama hadirin doa ini. Ini semoga bisa kita rutinkan dalam doa-doa kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Hadirin, Allah lindungi kita dari kelemahan, rasa malas, pengecut, bakhil. Hadirin, dari keburukan di masa tua, siksa kubur, dan Allah menghadirkan ketakwaan, membersihkan jiwa kita. Begitu pula Allah melindungi dan menolong jiwa-jiwa kita semua. Baik hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu mungkin pada pagi hari ini kita bisa membahas makna al-wali dan al-maula. Semoga jadi inspirasi untuk kehidupan kita dan jadi kebaikan untuk keimanan dan amal soleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab.